Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini gue akan mereview sebuah anime yang bernama Gleipnir. Actually anime ini udah gue masukin di rekomendasi anime. Cuma entah kenapa gue malah kecewa sama anime ini. Kita bahas ini dia. Yang pertama kita masuk ke jalan cerita dulu guys ya. Suichi Kagaya, seorang remaja yang biasa-biasa saja ya. Ya menjalani hidupnya dengan biasa-biasa saja hingga suatu ketika dia memiliki kemampuan yang bisa membuat dirinya berubah menjadi sebuah monster, actually maskot ya. Dan dengan kemampuannya itu ya dia kayak ngerasa minder gitu, kayak ngerasa takut sama kemampuannya ya, karena dia berubah menjadi monster yang memiliki taring tajam, taring yang tajam, kuku yang mengerikan ya, dan akhirnya pun dia berusaha untuk menutupi identitasnya dari siapapun ya. Hingga suatu ketika dengan kemampuannya ini, Suichi mencium bau-bau minta tolong dari seorang gadis yang terjebak di dalam rumah yang rumahnya terbakar. Dan akhirnya pun Suichi menyelamatkan gadis itu, dan akhirnya gadis itu pun berterima kasih sama Suichi. Namun tidak sampai berhenti di situ, si gadis itu justru malah meminta tolong kepada Suichi untuk mencari kakaknya dan juga mencari tahu tentang informasi mengenai koin ya. Yang sepertinya koin itu akan jadi poin penting di anime ini guys ya. By the way, gadis itu bernama Aoki Claire. Aoki Claire, nah itu dia. Oke. Dan akhirnya dimulai petualangan Suichi dan juga Claire dalam menemukan dalam mengupas mengenai koin yang berbentuk bintang di tengahnya, koin emas yang berbentuk bintang di tengahnya guys ya. Yang sepertinya koin itu akan jadi poin penting karena dia bisa merubah wujud ya. Kalau gue udah nonton di episode keempat itu ada penjelasan lebih lengkapnya lagi ya. Jadi koin itu kayak berupa apa sih ya? Kayak semacam kode-kode gitu ya. Ya, kalau saya akan mau lebih jelas lagi, saya akan tonton sendiri lagi anime ya. Episode keempat yang pas dia ketemu sama si alien itu ya. Di situ pembahasan cukup lengkap ya, actually. Ya, kemudian kita masuk ke penokohannya. Yang pertama ada Suichi Kagaya, seorang remaja yang biasa-biasa saja ya, baik kepada teman-temannya hingga suatu ketika sifatnya berubah 180 derajat menjadi seorang laki-laki dewasa dan juga sangat baik ya. Ya masih baik ya, tapi cuma ya lebih cool aja gitu loh ya, lebih kalem ya. Kok awal-awal kalau nggak salah agak rada-rada takilan ya gitu ya. Terus abis itu ada juga lagi Aoki Claire, dia ada seorang gadis tipe psikopat. Another one, iya. Banyak banget ya garis-garis kayak gini ya. Mungkin tipe itu masuknya Yandere apa Sundere ya, ya. Ya pokoknya itulah ya. Tipe-tipe seperti itu ya. Kalau nggak salah Yandere. Iya Yandere kalau nggak salah ya. Masuknya Yandere ya. Oke, terus habis itu ada lagi Mifune, dia ada gadis yang baik yang merupakan teman dekatnya Suichi di dalam kelas ya. Dia sangat perhatian dengan Suichi. Actually Mifune ini jarang kesorot ya karena emang ya dia itu karakter sampingan yang cuma muncul-muncul enggak gitu ya. Terus habis itu ada lagi kakaknya Claire. Dia ada orang yang baik sebenarnya, tapi dengan kemampuannya ini dia terlihat jadi lebih sangar gitu guys ya. Kemampuannya yang berubah menjadi monster. Dan actually alasan kenapa Suichi bisa berubah menjadi monster adalah karena kakaknya ya, yang seperti meminta Suichi untuk menjadi lebih kuat dengan koin itu ya. Koin emas itu ditaruh di sebuah tempat minuman, terus habis itu dia minum itu, dan akhirnya pun keinginannya kayak terwujud gitu, kayak lebih kuat lah intinya. Dan dia pun di sini gue masih kurang tahu gimana cara kerja kalau sama Suichi, tapi kayak si Suichi itu kalau nggak diminumin atau dia minum sendiri gitu, cuma ya mungkin Suichinya lupa ya. Jadi ya masih baik sekali misteri di anime ini ya. Namanya juga anime tipe misteri ya. Iya, langsung dicantumin lagi di situ ya, misteri ya. Terus habis itu siapa lagi ya? Udah kayaknya itu aja ya. Ada lagi satu karakter baru sebenarnya, cuma dia itu masih baru banget. Jadi gak bisa kita telusuri banyak lagi ya, karena ya masih meraba-raba guys. Maklum, namanya juga baru sampai episode 5 gitu guys ya. Jadi kita harus meraba dikit-dikit dulu, oke? Nah, saatnya kita masuk ke penilaian ya, yang menjadi kelebihan dasar dari netizen-netizen. Hahaha. Dari segi penilaian, anime ini sebenarnya menarik ya. Konsep dasarnya di mana ada seorang manusia, anak remaja yang berubah jadi monster itu cukup menarik sebenarnya. Cuma yang gue jadi masalah ada di sini Suichi tidak berubah menjadi monster secara keseluruhan ya. Lebih tepatnya dia itu adalah menjadi maskot daripada monster ya, maksud gue itu ya. Dan ya meskipun sebenarnya ada alasannya sih ya kenapa si Switch itu diubah jadi maskot ya, bukan jadi monster, karena ada seorang Aoki Claire. Kenapa gue bilang Aoki Claire itu menjadi kunci kenapa Switch jadi maskot? Karena ya kalau Switch jadi monster biasa gitu dan nggak bisa fight, actually kan dia jadi kayak beban gitu loh, dan Claire yang
jadi monster tapi bisa fight juga bisa jadi masalah gitu ya kan. Jadi daripada dua-duanya ini sama-sama jadi masalah, mendingan digabungin aja jadi satu kan nih. Pintar sekali ya mengangkanya ya. Iya. Meskipun gue masih nggak terima kalau dia tuh kenapa jadi maskot gitu ya. Kayak itu habis itu apa lagi ya? Hmm, Fight-nya bagus dapat ya, dan ini menjadi anime ter the best dari segi fight di spring 2020 ya. Karena gue liat semua anime yang lain fight itu biasa-biasa aja. Ya, drama sih udah ada sih drama ya. Drama kan Yesterday Utate lah itu kan kayaknya ya. Kalau saya ini dari segi apa namanya? Dari segi dramanya kurang dapat sebenarnya sih. Sebenarnya harusnya lebih emosional pas si Claire ketemu sama kakaknya, cuma si gue masih merasa ada kurang gitu loh emosionalnya di part itu ya. Terus habis itu apa lagi ya, penggambaran mungkin kalau yang kalian biasa nonton anime-anime yang 3D ya mata kalian akan sakit ngeliatnya ya. Jadi no recommended banget buat kalian yang nggak demen yang demennya yang demennya itu 3D 3D-an ya, yang kayak Princess Connect, Sword Art Online, nah itu ya, yang ini nggak bisa ini. Terus apa lagi ya? Oh ya, by the way, ini anime yang tidak saya rekomendasikan ditonton di bulan puasa. Karena anime ini mengandung unsur econg, iya, ecchi guys. Dan itu sangat berbahaya sekali guys. Jadi sangat tidak boleh ditonton di bulan puasa. Meskipun ada yang bilang, King, ngebit puasanya. Dari mana? Emang Anda itu siapa? Anda punya orang dalam malaikat? Kan enggak gitu kan. Mendingan Anda jangan so tahu, karena Anda itu nggak tahu apa batasan diterima ibadah orang tetap gimana caranya gitu ya. Dan Anda bisa-bisa ngomong kayak gitu itu kan bahaya sekali itu Anda itu ya. Jadi intinya anime ini tidak rekomendasi di bulan puasa. Jadi kalau menurut saran gue silakan tonton anime ini di bulan lain ya. Kalau saya bang, tapi kan nanti kalau saya udah tonton di bulan lain kan kelewatan jauh bang. Iya, kalau gitu silakan gunakan sensor tangan ya. Iya, kayak Dead Life ya. Pakai sensor tangan ya. Tapi kalau anime ini sih kayak susah sih. Gimana mau sensor tangan orang hampir di setiap episode. Aduh ya Allah. Iya. Sensor tangan mulu jadi kan. Jadi episode ini sensor lagi gitu ya. Jadi ini kebaikan sensor tangan anime ini ya. Iya, kalau itu intinya sih itu saya dulu guys ya. Kalau penilaian dari gue kasih nilai 7 dulu guys ya. Anime ini bisa dibilang anime yang tidak nyari aman di spring kali ini ya. Anime yang tidak nyari aman ya. Iya. Jadi gue kasih nilai 7 dulu. Kalau misalnya nanti ceritanya lebih bagus lagi atau mungkin lebih absurd lagi, mungkin bisa naik atau turun guys ya. Oke, itu saja dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.